Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amoy Mesya dalam RSM pada hari Rabu biasa pekan ke-28. Hari Rabu ini juga tanggal 18 Oktober merupakan pesta Santo Lukas, pengarang Injil. Kita ketahui bahwa Lukas adalah pengarang Injil Lukas dan juga penulis kisah para rasul. Mari kita dengar sedikit dari cerita tentang atau kisah tentang Lukas. Lukas merupakan salah seorang yang bertobat karena usaha orang-orang Kristen pertama di Antioquia. Kita ingat jemaat di Antioquia untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ia adalah seorang tabib terkemuka di kota itu. Seorang dokter atau penyembuh. Setelah bertobat, ia menemani Paulus dalam perjalanan ke Makedonia dan juga ikut ke Yerusalem dan Roma. Di Yerusalem, Paulus ditangkap lalu ditahan dalam penjara selama 2 tahun. Waktu itu, Lukas mungkin mulai mengumpulkan bahan yang dipergunakannya untuk menulis Injil dan bagian pertama kisah para rasul. Dari bahasa penulisan kitabnya dapat diketahui bahwa Lukas adalah seorang yang terdidik dan mendapat banyak pengaruh dari ajaran-ajaran Paulus. Sebagaimana Paulus, Lukas dalam pewartaannya amat menekankan keselamatan Allah yang diperuntukkan bagi semua orang. Karena itu bacaan Injil pada hari ini dari Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 9, di sana dikatakan tentang Yesus yang mengutus 70 murid supaya semakin banyak orang memperoleh berita kabar gembira tentang kerajaan Allah yang sudah dekat. Semakin banyak orang. Dan ini juga tentunya punya dampak bagi kita sekalian sampai saat ini, supaya pewartaan tentang kabar gembira kerajaan Allah yang sudah dekat itu semakin menyebar kepada siapa saja dan di mana saja. Dan karena keselamatan itu diperuntukkan bagi semua bangsa, maka ia juga menaruh perhatian kepada orang-orang miskin. Semua bangsa harus menerima kabar gembira keselamatan, tetapi terlebih pilihan kepada orang-orang miskin. Dan selalu menunjukkan Allah yang berbelas kasih dan mengampuni. Dalam setiap tulisannya, penginjil Lukas menekankan belas kasih dan pengampunan Allah, kemurahan hati dan kerahiman Allah. Ini menjadi penekanan dari penginjil Lukas ini. Di samping Injil, Lukas juga menulis kisah para rasul yang menggambarkan perkembangan gereja saat Kristus naik ke surga sampai saat Paulus tiba di Roma. Menurut Lukas, kabar gembira ditujukan kepada semua orang, khususnya kepada orang-orang lemah dan hina dina, kaum miskin, serta para pendosa. Sebagai pengarang Injil, ia diberi lambang lembu yang dikenal sebagai binatang persembahan, karena Yesus dalam Injilnya digambarkan sebagai kurban silih atas dosa-dosa seluruh dunia. Lukas meninggal dunia pada usia 84 tahun sebagai martir. Saudara, apa yang menjadi refleksi ataupun menjadi perhatian utama dari penginjil Lukas ini agar pewartaan Injil bisa menjangkau semakin banyak orang, dan terutama orang-orang yang miskin, hina dina, para pendosa yang bertobat, dan juga kepada orang-orang lemah, kepada mereka yang sangat membutuhkan perhatian. Kiranya ini juga mendorong kita untuk senantiasa tergerak hati untuk ikut serta dalam karya pewartaan Injil ini, ikut serta dalam karya kerasulan sebagaimana perutusan 70 murid. Begitu juga kita yang sudah dibaptis ikut ambil bagian dalam tugas perutusan bagi keselamatan banyak orang ini. Marilah kita berdoa.
Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu hari ini yang memberikan kami inspirasi dari penginjil Lukas, yang juga memberikan pada kami untuk senantiasa terbuka bagi karya pewartaan Injil dan menjadi saluran bagi saudara-saudari kami dalam pewartaan kabar gembira itu. Kuatkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar dengan cara kami masing-masing kami dituntun untuk menjadi pewarta kabar sukacita, pewarta pembawa damai sejahtera, memberi perhatian kepada orang miskin dan sederhana, orang-orang kecil yang membutuhkan bantuan, kepada para pendosa yang bertobat, kepada setiap orang yang membutuhkan kasih dan kerahiman-Mu. Kiranya juga mereka mengalami kekuatan dan peneguhan. Berkatilah juga saudara-saudara kami yang sedang sakit, semoga mereka memperoleh kekuatan dan kesembuhan daripada-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.